Orang gila di jalanan itu makannya tak teratur, makannya tidak teratur, tetapi kelihatannya sehat-sehat saja. Kenapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ibtali amma ba'd. Selamat berjumpa kembali di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan semoga hal keinginan kita semua jikalau baik menurut Allah Subhanahu wa taala semoga segera diijabah, semoga segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar atau keperluan dasar bagi manusia agar mereka bisa bertahan hidup, agar mereka bisa melanjutkan hidup. Namun setiap orang berbeda-beda ketika makan dan minum. Ada yang selama hidup di dunia yang dia cari hanya urusan makan dan minum saja, urusan perut dan urusan perut ke bawah. Nauzubillah. Kalau hal ini saja yang dilakukan, maka orang tersebut tiada berbeda, bahkan lebih jauh daripada hewan atau binatang. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ternyata di antara manusia itu ada yang tidak memahami, yang tidak mengerti bahwasanya tujuan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau hanya sekedar urusan makan dan minum, hewan, kambing, sapi dan lain sebagainya, mereka pun urusannya makan dan minum saja, dan urusan yang di bawah perut saja. Hukum asal dari makan secara hukum fikih adalah mubah, boleh. Jadi seorang muslim itu boleh dia makan, boleh pula dia tidak makan. Hukumnya adalah mubah, bukan wajib, bukan sunat. Ketika kita makan, bukanlah makanan itu yang memberi bekas, bukanlah makanan itu yang memberi manfaat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan tersebut bermanfaat bagi orang yang makan ketika Allah campur tangan di dalam urusan makannya itu. Betapa banyak orang yang makannya sudah banyak tetapi tidak kenyang-kenyang. Naudzubillah. Ada pula orang yang jarang makan. Misal orang gila. Orang gila di jalanan itu makannya tak teratur, makannya tidak teratur, tetapi kelihatannya sehat-sehat saja. Kenapa demikian? Ya karena memang bukan makanan itulah yang memberikan bekas. Makanan merupakan sebab. Jadi walaupun tanpa sebab Allah bisa saja memberikan rasa kenyang, bisa pula memberikan rasa sehat kepada orang yang dikehendakinya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana makanan itu atau sesuatu yang kita makan itu yang asal mulanya hukumnya mubah bisa berubah menjadi wajib, setidak-tidaknya menjadi sunat, sehingga ketika kita makan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya agar hal itu semua bisa terjadi, kita harus mencontoh orang-orang yang soleh, orang-orang yang terdahulu daripada kita, salafun shalihin. Bagaimana mereka ketika mau makan. Kita diajarkan ketika hidangan makanan sudah tersedia, maka disunatkan untuk membaca doa. Kurang-kurangnya kita membaca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, sehingga hal tersebut menjadi sebab syaitan tidak bisa ikut makan bersama kita. Dari dulu sejak kita kecil kita sudah diajarkan ketika mau makan, sunat kita itu membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yang artinya Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami atas makanan kami, fima razaqtana, dan atas rezeki yang kau anugerahkan kepada kami,
wa qina adzabannar. Jagalah kami, lindungilah kami daripada pedihnya azab api neraka. Masya Allah, ketika orang berdoa seperti itu, dia sudah mutabaah kepada Rasulullah, mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna lagi ketika kita sudah selesai membaca doa Allahumma barik lana, maka kita tambah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau tidak menggunakan kata sayyidina juga boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Nah, demikian karena makanan berupa nasi berasal dari padi, dan padi itu asal muasalnya terbit daripada nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika orang sudah membaca sholawat atas nasi atau makanan yang mau dia makan, maka itu akan berubah menjadi cahaya bagi orang yang memakannya, sehingga akan menjadi sebab makanan tersebut menjadi obat bagi penyakit orang yang memakannya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin yang ada di tubuhnya, dengan keberkahan salawat yang dia baca tadi. Karena salawat tersebut akan menjadi cahaya di tubuh orang yang makan dengan bacaan salawat. Nah, sempurnanya tadi kita berniat ketika makan agar makannya kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita selesai berdoa, setelah selesai kita membaca salawat, maka kita berniat nawaina kama nawa salafuna sholihin. Nawaina, kami berniat, nawaina kama nawa, sebagaimana salafuna sholihin, pendahulu kami yang saleh. Yang penting kita ketahui adalah pendahulu kita yang saleh, orang yang saleh itu ketika mereka mau makan, mereka berniat agar dengan makan itu menjadi sebab mereka kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab makan itu menjadi kuat mereka mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berniat nawaina kama nawa salafuna sholihin, kami berniat sebagaimana niatnya salafuna sholihin, pendahulu kami yang soleh, maka apapun, sebanyak apapun niat orang-orang yang soleh ketika makan, maka kita pun bisa makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keutamaan dari makan pada saat itu. Masya Allah, itulah bedanya orang yang makannya itu bernilai ibadah di sisi Allah, ada pula orang yang makannya hanya sekedar makan saja, tidak bernilai apa-apa, bahkan naudzubillah lebih hina daripada apa yang dia makan. Dan terakhir, jikalau ada tulang belulang yang selesai kita ambil dagingnya, misalnya kita makan ayam goreng atau makan ikan, nah kan biasanya ada tulang belulangnya. Ketika kita tidak punya hewan piaraan seperti kucing di rumah, maka ketika kita membuangnya ke samping rumah atau ke tanah, maka ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Tulang belulang tersebut yang telah kita buang itu akan dibungkus kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utuh kembali untuk saudara kita jin-jin muslim. Jadi kita mendapatkan pahala sedekah pada saudara kita jin muslim. Seperti itu. Kalau tidak dibacakan bismillah, maka dia seperti wujudnya itu akan dimakan oleh jin-jin yang tidak beriman kepada Allah atau jin-jin kafir. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat dunia wal akhirat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.